Jumpa lagi dengan saya. Sejarah penyebaran iles-iles dan sejenisnya adalah berasal dari India di Kepulauan Andaman dan juga dari Sri Lanka. Melalui Indochina, Malaka, dan Sumatera, akhirnya iles-iles menyebar di Jawa sampai di Filipina dan Jepang. Sunarto 1986. Konjak adalah istilah tanaman Amorphophallus yang ada di luar Indonesia, sedangkan di Indonesia disebut porang. Kedatangan konjak di Jepang sudah ribuan tahun yang lalu di Dinasti Wang, dan mayoritas dikonsumsi oleh para biksu karena biksu tidak makan daging. Awalnya konjak hanya makanan sampingan, lambat laun menjadi makanan pokok sehingga dibudidayakan di daerah lembah Yangtze Cina. Terus diekspor ke Jepang dalam rangka penyebaran agama Buddha. Dan di sana konjak dikonsumsi oleh para bangsawan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat banyak yang mengkonsumsi konjak, dan akhirnya konjak semakin lama semakin populer. Sehingga didistribusikan ke berbagai negara untuk dibuat tepung. Porang sendiri sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Jepang dan sudah laku mulai 50 tahun yang lalu. Konjak istilah tanaman Amorphophallus yang ada di luar Indonesia itu berbeda dengan Amorphophallus yang ada di Indonesia. Di Indonesia dikenal dengan nama porang. Amorphophallus sendiri di Asia Tenggara terdiri dari 130 varietas. Dan di Indonesia ada 20 jenis Amorphophallus. Dan di Jawa sendiri ada 8 jenis Amorphophallus. Di antaranya yaitu Amorphophallus campanulatus atau suweg, Amorphophallus oncophilus atau porang, dan Amorphophallus variabilis atau iles-iles. Cuca amat sih ngomongnya. Iya, lidahnya balelo. Dari ketiganya, poranglah yang paling tinggi kadar glukomanannya, yaitu sekitar 65%. Iles-iles mengandung glukomanan 15%, sedangkan suweg tidak punya kandungan glukomanan. Makan nasi Padang enaknya di ladang. Cakep. Mari budidaya porang biar dapat uang. Sesuai janji saya di video ini, saya akan membahas tentang glukomanan. Tanaman porang merupakan tanaman asli Indonesia dan sudah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Porang juga merupakan salah satu kekayaan hayati umbi-umbian Indonesia sebagai tanaman penghasil karbohidrat, lemak, protein, dan mineral, dan juga sebagai vitamin dan serat pangan. Tanaman porang sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan diekspor sebagai bahan baku industri. Karbohidrat merupakan komponen penting pada umbi porang yang terdiri atas pati, glukomanan, serat kasar, dan gula reduksi. Pengolahan porang terutama dilakukan untuk mendapatkan komponen glukomanannya. Glukomanan ternyata mempunyai sifat antara selulosa dengan galaktomanan, yaitu dapat mengkristal dan dapat membentuk struktur serat-serat halus. Keadaan tersebut mengakibatkan glukomanan mempunyai manfaat yang lebih luas daripada selulosa dan galaktomanan. Glukomanan punya sifat istimewa, yaitu pengembangan glukomanan dalam air mencapai 100-200% dan terjadi secara cepat. Sedangkan pada pati hanya mengembang 25% saja. Glukomanan juga dapat larut dalam air dingin. Kekentalan larutan glukomanan 2% sama dengan gum arem 4%.
Ternyata glukomanan punya sifat istimewa. Sungguh luar biasa. Glukomanan digunakan untuk industri pangan. Glukomanan adalah serat pangan alami yang mudah larut di air dan mudah difermentasi. Glukomanan ini didapat dari ekstrak umbi porang. Glukomanan dapat dimanfaatkan pada berbagai industri, khususnya di industri pangan sebesar 85%. Di industri pangan, glukomanan sebagai ingredient pangan yang dapat membentuk gel dan juga punya daya serap tinggi terhadap air. Contohnya pada puding dan jelly. Ini membuat jelly dan puding punya tekstur yang lebih kenyal. Karena kemampuan glukomanan mengikat air yang lebih banyak, sehingga air yang keluar dari jelly itu jadi lebih sedikit. Untuk es krim, bisa menurunkan titik leleh. Bila ditempatkan di suhu ruang, es krim ini bisa tetap dalam kondisi tekstur baik. Pada brownies, glukomanan mampu untuk memberikan tekstur rongga udara yang merata. Untuk mie, glukomanan bisa meningkatkan elastisitas dari mie, menurunkan cooking loss dan membentuk tekstur yang lebih kenyal. Untuk cookies, glukomanan bisa menyebabkan kerenyahan, membuat tekstur yang merata, dan penambahan serat pangan. Glukomanan juga bisa dipakai untuk pembuatan bakso dan sosis. Glukomanan digunakan untuk industri pangan sebesar 85% dan sisanya untuk industri lain. Porang juga digunakan untuk pembuatan konnyaku dan mie shirataki. Dan juga untuk konnyaku rice. Glukomanan juga dipakai untuk industri lain. Bahan pengisi dan pengikat tablet, bahan pelapis, coating dan edible film, bahan perekat atau lem, cat tembok, dan penguat tenunan dalam industri tekstil, dan juga bahan pembuatan kertas agar mengkilat. Glukomanan bermanfaat juga untuk kesehatan. Pengolahan porang terutama dilakukan untuk mendapatkan komponen glukomanannya. Glukomanan ini juga punya efek prebiotik yang bisa meningkatkan keseimbangan mikrobiota dalam usus dan saluran cerna. Bermanfaat menekan peningkatan kadar glukosa darah sekaligus mengurangi kadar kolesterol serum darah. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit seperti kanker usus besar, divertikular, kardiovaskular. Bisa untuk mengatasi kegemukan. Karena bisa mengikat air, maka glukomanan bisa dijadikan sebagai makanan diet. Karena punya sensasi mengenyangkan. Juga bisa mengatasi kolesterol tinggi dalam darah dan kencing manis. Jadi banyak sekali manfaat glukomanan untuk kesehatan. Porang mengandung banyak glukomanan yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan ini. Tertarik untuk budidaya porang? Makan nasi Padang enaknya di ladang. Cakep. Mari budidaya porang biar dapat uang. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar.
Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.